lain sebagai target pasar utamanya. Pasar bisnis. Perbedaan bisnis market dengan market konsumen yaitu dalam pasar bisnis atau bisnis to bisnis, perusahaan menjual produk atau layanannya kepada bisnis lain. Target utama dari model ini adalah bisnis yang akan menggunakan produk atau layanan tersebut dalam operasi mereka, bukan konsumen akhir. Contohnya seperti ini. Sebaliknya, pasar konsumen atau bisnis to consumer adalah metode di mana bisnis menjual produk atau layanannya langsung kepada end user atau pelanggan akhir. Contohnya seperti ini. Organisasi. Pembelian organisasional adalah proses di mana organisasi atau bisnis mengidentifikasi kebutuhan mereka akan produk atau layanan, mengevaluasi berbagai alternatif pemasok, dan melakukan pembelian untuk mendukung operasional atau tujuan bisnis mereka. Pembelian organisasional. Pembelian organisasional terjadi dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan kebutuhan bisnis untuk menjaga keberlangsungan operasional, meningkatkan efisiensi, atau mendukung pertumbuhan perusahaan. Situasi-situasi ini termasuk kebutuhan untuk mengisi kembali stok bahan baku atau barang jadi, penggantian peralatan atau mesin yang sudah usang, dan penambahan kapasitas produksi karena peningkatan permintaan. Pihak yang terlibat dalam pembelian B2B. 1. Inisiator, merupakan pengguna atau orang lain dalam organisasi yang meminta agar sesuatu itu dibeli. 2. Pengguna, mereka yang akan menggunakan produk atau layanan. Dalam berbagai kasus, pengguna memulai proposal pembelian dan membantu menentukan persyaratan produk. 3. Influencer, orang yang mempengaruhi keputusan pembelian, seringkali dengan membantu menentukan spesifikasi dan memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Pihak yang terlibat dalam pembelian B2B. 1. Inisiator. Kemudian yang keempat yaitu penentu, orang yang memutuskan persyaratan produk atau pemasok. Kemudian yang kelima, pemberi persetujuan, merupakan orang yang mengesahkan tindakan yang diusulkan oleh pengambil keputusan atau pembeli. Kemudian yang keenam, pembeli, orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih pemasok dan mengatur persyaratan pembelian. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu gatekeepers, orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi menjangkau anggota pusat pembelian. Keputusan pembeli B2B. Yang pertama ada pengenalan masalah. Tahap awal dalam proses pembelian B2B adalah pengenalan masalah atau kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang kedua ada pengumpulan informasi. Pembeli B2B kemudian mengumpulkan informasi tentang produk atau layanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada evaluasi alternatif. Setelah mendapatkan informasi, pembeli B2B mulai mengevaluasi alternatif yang tersedia. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor seperti kualitas, harga, layanan penjual, dan reputasi pemasok. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Setelah evaluasi alternatif dilakukan, pembeli B2B membuat keputusan pembelian. Keputusan ini melibatkan berbagai pihak di dalam organisasi, seperti manajemen, keuangan, dan pengadaan. Dan selanjutnya ada evaluasi purna jual. Setelah pembelian dilakukan, pembeli B2B mengevaluasi purna jual dari produk atau layanan yang dibeli. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap kinerja produk atau layanan, kualitas layanan purna jual, dan kemampuan pemasok untuk memenuhi janji mereka. Selanjutnya ada hubungan perusahaan dengan pelanggan B2B. Yang pertama ada pembelian dan penjualan dasar. Ini adalah pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat kerja sama dan pertukaran informasi yang moderat. Yang kedua ada tulang telanjang. Hubungan ini membutuhkan lebih banyak adaptasi oleh penjual dan lebih sedikit kerjasama dengan pertukaran informasi. Yang ketiga ada transaksi kontraktual, yaitu pertukaran ini ditentukan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Kemudian yang keempat, pasokan pelanggan. Dalam situasi pasokan khusus tradisional ini, persaingan daripada kerjasama adalah bentuk tata kelola yang dominan. Kemudian yang kelima, sistem koperasi. Mitra dalam sistem koperasi disatukan dalam cara operasional, tetapi tidak menunjukkan komitmen struktural melalui cara hukum atau adaptasi. Kemudian yang keenam, kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, banyak kepercayaan dan komitmen mengarah pada kemitraan sejati. Yang ketujuh, saling adaptif. Pembeli dan penjual membuat banyak adaptasi khusus hubungan, tetapi tanpa harus mencapai kepercayaan atau kerjasama yang kuat. Kemudian yang terakhir adalah pelanggan adalah raja. Dalam hubungan kerjasama yang erat ini, penjual beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan dalam pertukaran. Institusional dan lembaga pemerintah. Proses pembelian yang formal dan terstruktur.
Yang pertama, pembelian keputusan kolektif. Pembelian oleh pembeli institusional dan lembaga pemerintah seringkali melibatkan beberapa orang dalam organisasi yang harus membuat keputusan bersama-sama. Kemudian yang kedua, fokus pada faktor fungsional dan ekonomi. Pembeli institusional dan lembaga pemerintah cenderung lebih fokus pada faktor fungsional dan ekonomi dalam pembelian mereka. Yang ketiga, penekanan pada spesifikasi teknis. Produk atau jasa yang dibeli harus memenuhi persyaratan teknis tertentu seperti kualitas, keamanan, dan keandalan. Poin yang terakhir yaitu pemilihan pemasok yang kredibel dan terpercaya. Pembeli institusional dan lembaga pemerintah cenderung memilih pemasok yang kredibel dan terpercaya. Dapat disimpulkan, di dalam analisis pasar bisnis ini penting untuk memahami dinamika unik yang ada dan melihat pasar dari perspektif pelanggan bisnis. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan beradaptasi dengan perubahan pasar, perusahaan dapat mencapai keberhasilan dalam pasar bisnis yang kompetitif.